Pada video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari Pan RB dan ini terbaru Bapak Ibu karena banyak sekali yang bertanya terkait amprah gaji. Meskipun kita hanya didata untuk 5 tahun terakhir, namun kalau dilihat dari syarat amprah ataupun bukti pembayaran gaji ataupun honorarium kita Bapak Ibu, itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Yaitu untuk 1 tahun pastinya ada 12 bulan. Dan dalam 1 bulan itu sangat banyak sekali lembar-lembarnya. Nah sekarang Bapak Ibu bagaimana apabila kita ada kendala ya. Maklumlah ya, yang barang yang sebelumnya kita tidak pernah butuh saat ini diperlukan. Ya, jadi bagaimana apabila nanti amprah gaji ada yang tidak lengkap, bagaimana teknisnya? Artinya karena memang tidak ditemukan lagi amprah gajinya itu, apakah harus dilengkapi atau seperti apa? Nah untuk jelasnya Bapak Ibu, mari kita simak penjelasan terbaru ya berkenaan dengan masalah yang terus ditanyakan ini, supaya kita sendiri juga jelas nanti bagaimana cara mempersiapkan daripada data-data yang mungkin kebetulan sudah sangat lama dan tidak dapat ditemukan. Di samping itu ada beberapa pertanyaan lain dan nanti silakan ikuti sampai selesai. Untuk bukti pembayaran yang tidak lengkap dalam 1 tahun. Misalnya 1 tahun itu kan ada 12 bulan, tapi ada 2 atau 3 bulan yang tidak dapat dilengkapin karena sesuatu dan lain hal mungkin tidak bisa terbaca atau terkena banjir atau apa. Atau bahkan mungkin dalam masa 10 tahun bekerja sebagai tenaga non-ASN, hanya 5 tahun saja yang bisa dikumpulkan. Seperti itu apakah bisa terhitung masa kerjanya? Dan yang bukti pembayaran yang tidak lengkap dalam 1 tahun itu apakah bisa dihitung lengkap 1 tahun? Jika memang tidak bisa, itu solusinya apa? Bukti penggajian yang ternyata mereka kena dampak bencana alam atau mungkin sehingga bukti-buktinya tidak bisa dilengkapi sehingga juga tidak terekod masa kerjanya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan surat keterangan ya Mas Wadid ya, bisa menggunakan surat keterangan yang menyatakan bahwasanya yang bersangkutan sudah bekerja di lingkungan Bapak Ibu, bukti penggajiannya mungkin tidak ada karena mungkin adanya bencana alam atau mungkin human error. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan surat keterangan. Yang penting kan nanti dipegang SPTJM-nya ya, bersangkutan memang benar-benar tenaga non-ASN di lingkungan Bapak Ibu dengan jangka waktu masa kerja sedemikian dengan bukti-bukti yang tadi disampaikan, baik ada penggajian, ada SK, bukti pembayaran dan segala macam. Sebenarnya ingin pertama menanyakan Bu, karena kami mungkin hampir semua daerah sudah menyurati ke masing-masing OPD, cuman karena surat Menpan yang pertama itu secara umum menyatakan bahwa pendataan tenaga non-ASN, cuman udah setelah Jum yang jadi masalah pengemudi, petugas kebersihan, terus yang lainnya itu tetap kita data, padahal pada Jum yang kemarin pada hari ini juga disampaikan tidak usah didata. Artinya di sini juga kami bisa didemo orang kami Bu, kan gitu. Satu yang menjadi ininya. Terus yang dalam surat Menpan juga ada BLUD juga tidak masuk. Nah ini kan banyak persepsi bahwa di surat Menpan yang pertama kayak jebakan sama daerah jadinya Bu. Kita semalakama jadi kepada tenaga non-ASN karena yang kita data ini adalah tenaga non-ASN yang tidak disebutkan pada surat Menpan awal rinciannya apa-apa saja. Nah terus yang kami pertanyakan ini mohon dijelaskan Bu, ini 51 atau 5.1 untuk yang kode belanjanya, mata anggarannya, udah dimohon kalau bisa langsung dari yang menangani keuangan atau perencanaan yang menjelaskan Bu. Karena kalau di daerah melalui SIPD ini rata-rata ada yang 52 pengadaan barang dan jasa semua dan mungkin itu se-Indonesia sama semua Bu. Hanya 5.1 terus surat Menpan yang pertama itu bagaimana? Karena kami sudah terlanjur untuk yang pengemudi, cleaning service, security, terus yang untuk BLUD. Nah, artinya kami di sini mendapat jebakan, kayak jebakan Batman jadinya Bu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Untuk 5.1-nya juga mau dijelaskan, apakah 5.1 atau 51 dari mata belanja anggaran pegawai, sementara SIPD harusnya itu ada 52 belanja pegawai yang dari dulu berdasarkan Permendagri-nya sudah dipisah. Yang bikin rame yang dijebak itu karena apa? Karena dari awal kan memang sudah dijelaskan bahwasanya untuk pendataan ini dilakukan tidak untuk rekrutmen. Jadi kalau nggak didata pun nggak masalah, didata pun nggak masalah.
baik di Oh, data maupun tidak di data itu tidak akan berdampak langsung bagi masing-masing yang iya. didata ataupun yang tidak didata, Pak. Nggak akan berdampak Iya. langsung. Oke, Jadi Pak, oke. meskipun yang bersangkutan didata ataupun tidak, yang bersangkutan masih bisa nanti melamar CAS masih bisa. Jadi Iya, iya. pendataan ini hanya untuk potret nanti, Pak. Jadi nanti mohon diberikan pengertian saja, meskipun yang bersangkutan itu tidak didata, baik berdasarkan surat 185 maupun 1511, nanti mereka masih bisa kok, Pak, ikut seleksi CASN. Nanti mohon diberikan pengertian saja, Pak. Berdasarkan PP, Pak, ya. Nanti kalau misalkan Permenpan terkait rekrutmen di tahun 2023 misalnya nanti belum keluar, Bapak yang sementara ini mengajunya pada PP 49 saja, Pak. PP 49, PP 11 tahun 2017, contoh PP 17 tahun 2020, ataupun undang-undang ya, bahkan Pak itu kompak semuanya, Pak. Semua bisa Iya, mendaftar loh sebagai ASN. Boleh. Jadi yang nggak didata boleh mendaftar, Pak. Bisa, kesempatannya sama dengan yang mereka nggak didata. Jadi nanti mohon bantuan juga bagi Bapak Ibu biar nggak gaduh, biar nggak rame nih di Pemda. Kalaupun mereka nggak didata pun jangan khawatir, bukan berarti mereka nggak bisa jadi ASN, nggak bisa jadi P3K. Masih ada kesempatan nanti kalau syarat-syaratnya sesuai memenuhi. Pun juga mereka yang sudah didata pun juga nggak ada jaminan, Pak. Kalau mereka nanti akan diangkat langsung sebagai P3K itu nggak ada. Begitu nggak, Pak, ya? Yang kedua adalah terkait mata anggaran, Pak. Kami kira poin kami jelas, Pak, ya. Entah itu masuk ke poin angka mata anggaran 51, 5.1, 5.1.1.2, 5.1.2.2. Ini secara teknis mungkin diatur di beberapa di Kemendagri atau mungkin di perimbangan keuangan atau mungkin di bina anggaran daerah, bina keuangan daerah, atau mungkin ada beberapa yang masuk pengelolaan barang jasa itu ada yang masuk ke 51 bahkan 5.1 bahkan tak subnya ya. Kemarin ada di Pemprov Jatim atau di daerah di Jawa Timur atau mungkin di Kalimantan kemarin lapor rekan kami juga lapor ternyata mata anggaran 5.1 itu di bawahnya sub-subnya itu ada banget barang jasa. Saya kira kami kira poin kami jelas, Pak, tidak tergantung pada mata anggarannya kalau dari kami, tapi tergantung pada pengelola barang jasa tadi. Di surat kami kan tidak menyebutkan ya, Pak, ya, tidak menyebutkan 51 atau 52, 5.1 atau 5.2 atau sub-subnya yang didata, tapi betul, Pak. penganggarannya kalau pegawai barang jasa ya tidak masuk. Non barang jasa itu belanja pegawai itu yang kami data, target kami. Kecuali untuk APBD ya, kecuali untuk yang non APBD itu BOS sama BOK itu bisa dimasukkan karena itu terkait tenaga pelayanan dasar, Pak, ya, guru sama pendidikan sama kesehatan. Jadi nanti kami juga pengen tahu potret secara langsung selain dari Kemendikbud dan juga Kemenkes juga dari Pemdanya langsung. Nanti kami sandingkan data Kemendikbud dengan Pemda, sandingkan data Kemenkes dengan Pemda. Jadi mungkin kami akan lebih dapat penguatan yang kami kira cukup bisa kami pertimbangkan untuk menyusun kebijakan. Terkait PLU PLUD, memang di 185 kalau tidak salah tidak menyebut, Pak, ya, tidak menyebut itu bisa atau tidak, tapi memang PLU PLUD ini sedikit ini, Pak, apa ya, sedikit punya berjalan di dua kaki, Pak, karena mereka sebenarnya juga punya PP sendiri. Nah, makanya akhirnya untuk menghindari PLU PLUD ini di zona abu-abu, Pak, kami coba pisahkan saja selama mereka masih punya PP-nya masih berlangsung ya, Pak, ya. Kami yaudah PLU PLUD nanti nggak apa-apa tetap ikut PP mereka tetap berlangsung untuk pengelolaan pegawainya. Dan Bapak Ibu difilter kembali yang PLU PLUD supaya nanti meskipun nanti masuk di kami ternyata bocor ya, Pak, ya, datanya nanti masuk di Mas Audit juga di aplikasi ternyata masuk, mungkin nanti juga akan difilter, Pak, pendataannya mungkin akan dikesampingkan dulu untuk bahan nanti kami analisa. PLU PLUD mungkin belum dulu, Pak, belum didata. Tapi sekali lagi, Pak, ya, tidak mempengaruhi ke orangnya. Apakah orang yang didata itu nggak masuk, nggak bisa ikut seleksi, belum tentu. Apakah orang yang didata itu sudah pasti ikut seleksi dan sudah dinyatakan lolos, juga belum tentu. Ya, jadi pendataan ini hanya potret dulu, kita melihat peta kebutuhan di daerah untuk non ASN ini seperti apa. Kebijakan nanti keluar di belakang setelah pendataan ini selesai, Pak.